Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil majid al-mustahaqqi lit-tasbih wat-tahmid wat-tamjid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah الكريم الحميد وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الشهيد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الرشيد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأتباعه أجمعين إلى يوم الموعد أما بعد. Bapak-bapak yang saya hormati, para ustadz, para haji yang saya muliakan, segenap pecinta muhibbin majelis secangkir hikmah yang semoga selalu mendapatkan kucuran rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha mulia, Zat yang berhak untuk kita yakini kesuciannya, Zat yang berhak mendapatkan tasbih kita, pujian kita, dan sanjungan dari kita. Marilah kita selalu berupaya untuk meningkatkan iman kita, agar iman kita semakin baik dari hari ke hari, selalu meyakini tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, baik esa zatnya, sifatnya ataupun af'alnya. Kemudian kita juga selalu berupaya dan berusaha untuk lebih mengetahui tentang baginda kita sallallahu alaihi wasallam sebagai insan yang paling sempurna, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, yang kelak Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi kita. Nabi akan menjadi saksi kita di akhirat nanti, bagaimana kegiatan kita, bagaimana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga salawat, salam, dan keberkahan senantiasa tercurah atas panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu beserta keluarga beliau yang mulia, yang suci, para sahabat beliau yang selalu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kepada segenap zuriyah keturunan baginda sallallahu alaihi wasallam serta seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umat yang benar-benar mencintai dan dicintai oleh Nabi-Nya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang saya muliakan, Asmaul Husna yang ke-49, betul? Apa sekarang? Al-Majid. Ya, kemarin Al-Wadud. Ya, Al-Wadud apa artinya? Zat yang maha mencintai. Maknanya apa? Zat yang maha mencintai hamba-hambanya, berbuat baik kepada mereka, serta menyanjung mereka. Itu Al-Wadud. Maka selanjutnya disambung dengan asma yang ke-49. Ini hampir setengah perjalanan kita membahas tentang Asmaul Husna, dan saya sangat yakin sekali bahwa Anda semua sudah hafal, baik hafal urutannya, maknanya, maksudnya, penerapannya. Masya Allah, sudah hafal semua. Maka selanjutnya kita sampaikan at-tasi'u wal arba'una min asma'illahil husna al-majid.
Asmaul Husna yang ke-49 dari asma-asma Allah yang sangat indah, sangat sempurna adalah Al-Majid. Biasanya Al-Majid dimaknai yang maha mulia, ya. Innaka Hamidum Majid. Tahiyat akhir selalu kita membaca Innaka Hamidum Majid. Sesungguhnya engkau zat yang maha hamid, maha terpuji, majid, lagi maha mulia. Secara harfiah maknanya Al-Majid adalah maha mulia. Nah, maha mulia ada juga yang lain. Ada namanya Al-Karim, juga maha mulia. Tapi pengertiannya sudah kita sampaikan, ya, tentang kemahamuliaan Allah dalam asma Al-Karim. Sekarang makna Al-Majid, Al-Maha Mulia juga apa maksudnya? Maka makna yang sesuai dengan makna Al-Majid menurut Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala hujjatul Islam, Al-Majidu huwa syarifu dhatuhu wal jamilu af'aluhu al-jazilu 'ata'uhu wa nawaluhu. Al-Majid ini mengumpulkan tiga arti sekaligus. Kenapa Al-Majid ini? Karena Al-Majid ini mempunyai makna yang ada di dalam Asmaul Husna yang lain, digabungkan, termasuk Al-Jalil, Maha Agung, otomatis Maha Mulia, Al-Wahhab, Maha Pemberi, Al-Karim, Maha Mulia juga, ya. Nah, maka makna yang pertama Al-Majid huwa syarifu dzatuhu, yaitu yang maha mulia zatnya, yang maha indah perbuatannya, serta yang maha agung pemberiannya. Ini makna Al-Majid. Jadi Al-Majid ini punya tiga makna, mengumpulkan tiga makna. Yang pertama, Al-Majid maknanya asyarifu dzatuhu, yang mulia atau yang maha mulia zatnya. Yang kedua, Al-Jamilu af'alu, yang maha indah zatnya. Yang ketiga, Al-Jazilu 'ata'uhu, yang maha besar pemberiannya. Nah, ini makna Al-Majid, ya. Jadi begitu. Sekarang kita pahami satu persatu makna ini. Apa maksud dari Al-Majid huwa syarifu dzatuhu? Al-Majid yang pertama maknanya adalah yang mulia zatnya. Maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha mulia keagungannya dan kesempurnaannya. Allah agung. Keagungan Allah itu sangat mulia, sangat sempurna. Kesempurnaan Allah pun sangat mulia, sangat agung. Kalau mulia biasa bermakna sifat, maka keagungan bermakna zat. Zat Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar maha sempurna dan maha agung. Ini yang pertama, ya. Juga wan nazahatul mutlaqatu an jami'an naqais. Makna syarafud dzat, kemuliaan zat Allah, ya, atau zat yang sempurna zatnya, bermakna juga zat yang maha suci, yang secara mutlak benar-benar maha suci dari segala kekurangan. Ya, jadi Allah tidak punya kekurangan sama sekali. Zat Allah maha sempurna. Tidak terlihatnya Allah oleh mata kita bukan Allah tidak sempurna. Saking sempurnanya sesuatu itu tidak bisa kita pikirkan, tidak bisa kita hayalkan. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita masih menganggap Allah berdiam pada suatu tempat di makhluknya, berarti kita masih salah memaknai kesempurnaan zat Allah. Salah masih. Tuh. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci secara mutlak dari segala kekurangan. Ini bagian dari makna kemuliaan zatnya.
Karena Allah laisa li wujudihi awwalun. Karena Allah Subhanahu wa taala wujudnya tidak berpermulaan. Ya. Sedangkan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala mengalami adam, mengalami tidak ada dulu. Adam kan enggak ada, baru dibikin ada oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan zat yang maha ada. Allah itu wujud, zat yang maha mewujud, tapi wujudnya Allah tidak diawali. Bahkan dengan wujudnya Allah, Allah memulai mewujudkan segala perkara selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah selain zat yang maha tanpa permulaan, maka Allah Subhanahu wa taala juga maha kekal, tidak ada akhirnya. Kita ada akhirnya enggak? Ada. Umur kita ada akhirnya, jasad kita ada akhirnya, akal kita ada akhirnya. Umur sekian tahun udah nggak bisa pikir, ya. Jadi kita ada batasannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala zat yang maha akhir atau yang maha kekal. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga munazzahun 'anil makani wal jihad. Ini sebagian dari makna zat yang mulia apa? Allah itu mulia zatnya, atau kemuliaan zatnya bisa diyakini dengan munazzahun 'anil makani wal jihad. Allah maha suci atau tidak membutuhkan tempat ataupun arah. Jadi Allah tidak bisa kita anggap punya arah, apa di timur, apa di barat, apa di depan kita. Enggak seperti itu. Ya, Allah juga tidak bertempat pada makhluknya, karena selain Allah adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mustahil bumi, langit, kursi, arasy semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tidak di situ. Ya. Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang Al-Majid dengan makna yang pertama, yaitu yang mulia zatnya. Jadi Allah yang menciptakan segala-galanya. Yang kedua, makna Al-Jamilu af'aluh, zat yang maha indah perbuatannya. Perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala ini indah semua, Pak. Tidak ada yang jelek, walaupun menurut kita jelek, ya. Apapun yang terjadi pada diri kita, mungkin yang tidak kita sukai, sakit, lagi miskin, banyak utang, banyak masalah, puyeng, ya kan nggak enak nih kita ya. Tapi itu bagi Allah itu sempurna. Takdir itu pasti ada hikmahnya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ya, maka kita harus meyakini tentang keindahan af'al atau perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa contohnya, Pak? Contoh Allah Subhanahu wa ta'ala indah perbuatannya, seperti luasnya ampunan Allah, luasnya maaf Allah untuk mengampuni semua dosa hambanya. Ya, Allah sampai menjamin seandainya ada hambaku, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dia datang menghadapku meninggal dalam keadaan tidak musyrik, ya, maka aku ampuni semua dosa-dosanya, walaupun dosanya itu tembus sampai ke langit. Berarti ampunan Allah sangat besar. Nggak boleh putus asa dari ampunan Allah. Nanti saya nggak diampuni bagaimana? Nanti saya masuk neraka. Mikir yang enak aja. Alhamdulillah, insya Allah Allah mau mengampuni saya bisa masuk surga, dimasukin surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sambil yakin tentang sifat pengampunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan enak kalau kita punya Tuhan maha pengampun, ya Pak. Enak gak? Enak. Kita punya dosa, kita taubat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Catatan buruknya dibuang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi contohnya, Pak? Seperti memberi tempo orang yang berbuat dosa tidak langsung dihukum. Coba kalau bapak-bapak punya dosa ngelihat yang bukan mahramnya,
ya, melihat wanita lain, langsung dikasih hukuman, belekan atau langsung buta. Allah maha cepat marah, emosi. Kita punya kalau punya Tuhan seperti itu, Pak. Ya, nggak enak. Nah, Allah itu salah satu sifat keindahan zatnya adalah seperti memberikan waktu, dibiarkan dulu orang yang bermaksiat, tidak langsung dihukum. Bahkan seorang hamba yang melakukan maksiat belum tentu langsung ditulis, Pak. Yang kita tahu kan ada raqib dan atid, kan begitu ya. Kalau bikin dosa ditulis, bikin pahala atau ibadah juga dicatat. Tapi kalau membuat kesalahan atau maksiat tidak langsung ditulis, ditunggu dulu beberapa waktu. Waktunya Allah yang lebih tahu, dirahasiakan. Ya, dalam keterangan sittata sa'at, 6 jam, tapi jamnya kayak apa saya nggak tahu, waktunya, temponya, durasinya. Kalau sampai beberapa jam dia bertobat pada Allah, istighfar, mohon ampun, atau dia melakukan ibadah sehingga bisa menghapus kesalahan itu, maka tidak jadi ditulis. Gimana? Enak nggak punya Tuhan seperti itu? Enak, ya. Jadi cepat-cepat aja. Kalau pengen kita bersih dari dosa, bikin dosa cepat disapu, dibersihin. Kalau tempat sering dibersihin, nyaman nggak, Pak? Nyaman. Udah bersihin pakai pewangi, indah. Di situ ada isinya yang enak-enak. Seneng nggak, Pak? Betah nggak, Pak? Betah. Ya. Nah, ini tentang salah satu makna dari keindahan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna yang ketiga, penjelasan dari agungnya pemberian Allah, besarnya karunia Allah. Apa contohnya? Seperti Allah membalas kebaikan, satu dibalas dengan 10 kali lipat, bahkan lebih. Ini bapak-bapak sedekah, ada yang mungkin 1 kilo sedekah anggur, pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan bersedekah 1 kilo, tapi 10 kilo. Paham, Pak? Minimal 10 kilo. Kalau sedekahnya dalam keadaan pas-pasan, bisa ditingkatkan lagi lipatannya, bisa sampai 100 kali lipat. Bapak-bapak sedekah 1 kilo malam ini anggur umpamanya, ditulis oleh malaikat bersedekah 100 kilo. Gimana? Senang nggak, Pak? Amal sedikit diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini makna, sebagian makna dari Al-Majid itu makna Al-Wahhab, zat yang maha memberi, berlipat ganda. Ketika kita membaca Nun, 1 huruf ada di dalam Al-Quran, dibaca, pahalanya bukan 1, tapi minimal 10. Berarti Bapak itu ditulis sudah membaca nun sampai 10 kali. Itu kalau bacanya nggak wudhu, Pak. Bacanya nggak wudhu, tapi bukan junub ya. Bukan lagi junub ya, Bapak-bapak ya. Kalau bacanya tidak wudhu, tidak dalam sholat, tidak tahu artinya, pahalanya 10 kali lipat. Kalau Bapak-bapak tahu artinya, Bismillahirrahmanirrahim, beda lagi pahalanya. Bahkan ketika Bapak wudhu, pahala membaca Bismillahirrahmanirrahim itu bukan 10 kali lipat, lebih tinggi lagi karena dalam keadaan suci. Paham? Lebih banyak lagi. Yang ketiga, kalau dibaca ketika sholat, maka pahalanya lebih hebat lagi. Apalagi kalau tahu artinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita paham maknanya Allah, kita paham maknanya Ar-Rahman, kita paham maknanya Ar-Rahim. Kita baca itu di dalam surat, kita renungkan maknanya, itu tidak ada yang bisa mensifati betapa banyaknya pahala untuk hamba Allah. Itu maknanya jazilul 'atha, zat yang maha besar pemberiannya. Sampai di sini Bapak-bapak sudah paham ya? Itu makna Al-Majid yang maha mulia, 3 makna sekaligus. Ya. Nah, bagaimana akhlak kita menyikapi Asmaul Husna Al-Majid ini? Jelas yang pertama, kita harus beriman, kita harus yakin bahwa Al-Majid termasuk Asmaul Husna.
harus yakin, tidak boleh kita ingkar. Itulah nyatanya Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mulia dengan makna yang tiga tadi. Kemudian yang kedua, bagaimana akhlak kita? Wa ayyuhibbahu ta'ala, yaitu dengan cara kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia al-majid. Kok cinta? Ya, cinta itu kan ada yang tabi'i, yang karakter lumrah, dan ada cinta yang kasbi, harus diperjuangkan dulu. Kalau kita cinta kepada Allah, tentunya minimal kita agungkan namanya, ya. Kita nggak sembarangan ketika membaca namanya. Terus kita menjunjung perintahnya, kan? Membaca banyak, berzikir, menyebut namanya. Ya Allah, ya Majid, ya Allah, ya Majid, ya Allah, ya Majid. Wahai Allah yang maha mulia. Nah, maka itulah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hati orang yang waras, ya, kan ada keras, ada yang sakit, ya Pak ya. Nah, maka orang yang waras ini pasti punya rasa senang dengan keindahan. Ya, maaf, bapak-bapak kalau melihat sesuatu yang indah senang nggak Pak? Waras berarti hatinya selamat. Jadi itulah keindahan Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun cinta. Kemudian yang ketiga, yaitu kita berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala ini, Al-Majid ini. Artinya kita berusaha untuk mencontoh Allah Subhanahu wa taala dengan kadar kemampuan kita sebagai hamba-Nya, sebagai manusia. Tentu tidak bisa, mungkin sempurna sama sekali tidak bisa. Tetapi berusaha, karena berakhlak dengan Al-Majid akan menuntun kita semakin baik, semakin indah akhlak kita. Bagaimana caranya? Maka di antara caranya adalah kata syirifi nafsih bit tazkiyah, yaitu yang pertama, cara berakhlak dengan akhlak Al-Majid, ikut akhlak Allah, adalah dengan mensucikan jiwa, membersihkan hati dari akhlak yang buruk dan dihiasi dengan akhlak yang baik. Kita biasa suudzon, biasa ghibah, kita perbaiki. Saya percaya Allah maha mulia, ya, maha pengampun, maha memberi, melipat gandakan pahala untuk kita. Maka kita berupaya membersihkan hati kita, ya, agar kita tidak banyak noda dan dosa di dalam hati kita. Kita bersihkan. Kemudian yang kedua contohnya, Allah kan tadi mudah mengampuni, ya, wal afi amman dzalama, yaitu dengan cara mudah memaafkan orang yang bikin zalim, orang yang nyakitin, Pak. Orang yang nyakitin kita lupain aja. Kalau dia sudah nyakitin kita, entah minta maaf, entah tidak, jangan diinget-inget udah. Anggap aja nggak pernah bikin salah. Asik aja. Biar apa? Biar hati kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar kalau dia punya kezaliman, dia sama Allah, bukan sama kita. Artinya kesalahan dosa dia adalah hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan pikirkan, udah cuek aja. Jadi cuek dengan kesalahan orang lain, dalam arti tidak perlu dendam, ya. Nah ini. Jadi begitu. Kemudian wal indzar 'anil mu'sir, contoh berakhlak dengan Al-Majid juga, yaitu memberitahu kepada orang yang sedang kesusahan. Kalau kita utang atau kita punya uang, ada orang yang pengen pinjam kita, ya. Nah, maka umpamanya jatuh temponya, Mas, saya mau pinjam 1 juta umpamanya. Nanti 1 bulan saya balikin, ya. Begitu 1 bulan, boleh nggak kita ngingetin? Boleh, cakep malah diingetin. Maaf Mas, sudah ada apa belum? Kan kita enak, ya. Terus ternyata maaf, walaupun udah jatuh tempo, udah coba nabung, ternyata masih belum bisa Mas, masih belum ada uangnya, belum bisa nyaur. Maka orang yang percaya, yang yakin Allah Al-Majid, yaudah diundur lagi 1 bulan lagi, nggak apa-apa. Besok lagi, berani nggak kira-kira begitu? Maksudnya berani nggak kita bilang, udah ada belum Mas? Belum ada. Kita bilang, ya udah, tunda 1 bulan lagi. Besok lagi begitu, ya udah tunda sampai 1 bulan lagi. Kira-kira berani nggak Pak?
Berani gak? Ya bahasa Jawa itu tuman gitu wong. Masalahnya ini bukan masalah syariah, bukan fikih, masalah tazkiyatun nafsi. Saya kasih contoh. Orang yang ketika ditagih terus dia memang nggak punya untuk bayar, maka kalau kita memberi waktu, ya umpamanya 1 bulan atau setahun lah, maka setiap hari umpamanya bapak pinjam 1 juta, maka setiap hari bapak dinilai bersedekah 1 juta, Mas. Benar itu. Belum saya sampaikan aja hadisnya. Kalau kita pinjemin orang 1 juta, kita tagih belum ada, kita tunda, ya udah seminggu lagi. Maka setiap hari kita dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid sedekah berapa? 1 juta setiap hari. Berarti berapa